Halo anak-anak hebat SMA Dijena Denpasar, apa kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Topik kita pada pagi hari ini adalah teori asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya pernah melihat bahkan menggunakan perasan lemon dan daun sirih. Perasan lemon apabila kita cicipi akan terasa asam dan apabila terkena tangan akan terasa kesat. Berbeda dengan daun sirih, apabila terkena tangan terasa licin dan apabila dicicipi terasa pahit. Lemon merupakan salah satu contoh senyawa asam, sedangkan daun sirih merupakan salah satu contoh senyawa basa. Pertanyaannya adalah, mengapa bahan-bahan tersebut mempunyai sifat-sifat senyawa asam dan basa? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan asam dan basa? Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan konsep asam dan basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis, membandingkan konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Nah, asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Asam berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum yang berarti cuka, dan basa berasal dari bahasa Arab, yaitu alkali yang berarti abu. Nah, ada 3 teori yang menjelaskan definisi asam dan basa, yaitu yang pertama, teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted Lowry, dan teori asam basa Lewis. Arrhenius adalah ilmuwan kimia dari Swedia yang berhasil mengemukakan konsep asam basa yang dapat diterima sampai saat ini, yang dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O positif 1 saat dilarutkan dalam air. Sebagai contoh, asam klorida atau HCl yang dilarutkan dalam air melepaskan ion hidronium. Dengan reaksi HCl ditambah H2O menghasilkan H3O positif 1 dan Cl negatif 1. Untuk memudahkan dalam pembahasan, digunakan H positif sebagai kependekan dari H3O positif 1. Dan penghilangan molekul air yang melarutkan senyawa tersebut. Dan reaksi ini dapat ditulis HCl terionisasi menjadi H positif dan Cl negatif. Contoh yang lain yaitu asam sulfat atau H2SO4 yang juga menghasilkan ion hidronium ketika dilarutkan dalam air dengan reaksi sebagai berikut. H2SO4 ditambah 2H2O menghasilkan 2H3O positif 1 dan SO4 2 negatif. Atau dapat disederhanakan, H2SO4 terurai menjadi 2H positif dan SO4 2 negatif. Jumlah ion H positif dari ionisasi 1 mol asam disebut dengan valensi asam, sedangkan anionnya disebut dengan anion sisa asam. Sehingga untuk HCl, valensi asamnya adalah 1 karena H positif yang dihasilkan adalah 1 dan anion sisa asamnya adalah Cl negatif. Untuk H2SO4, valensi asamnya adalah 2 karena dilepaskan 2 ion H positif dan anion sisa asamnya adalah SO4 2 negatif. Berdasarkan jumlah H positif yang dihasilkan ketika larut dalam air, asam dibagi menjadi yaitu asam monoprotik. Asam monoprotik itu adalah asam bervalensi 1, artinya ketika dilarutkan dalam air menghasilkan 1 ion H positif.
Contohnya adalah HCl, HNO3, HCN, Hi, CH3COOH. Tanda panah menunjukkan terurai sempurna. Jadi HCl dilarutkan dalam air terurai sempurna menjadi H positif dan Cl-. Tanda panah bolak-balik menunjukkan terurai sebagian. Artinya HCN adalah asam lemah. Yang kedua adalah asam diprotik atau asam bervalensi 2. Ini ketika dilarutkan dalam air menghasilkan 2 ion H positif. Contohnya adalah H2SO4, H2S, H2SO3, H2C2O4. Yang ketiga adalah asam triprotik, itu adalah asam bervalensi 3. Yaitu ketika dilarutkan dalam air menghasilkan 3 ion H positif. Contohnya adalah H3PO4, H3PO3, H3ASO3, H3ASO4. Berdasarkan daya ionisasinya dalam air, asam dibedakan menjadi asam kuat, yaitu asam yang mudah terurai. Jadi dalam air itu terurai dan menghasilkan banyak ion H positif dalam air. Contoh dari asam kuat itu adalah asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam klorat, dan asam perklorat. Yang kedua adalah asam lemah. Asam lemah itu adalah asam yang sukar terurai. Jadi di dalam air itu menghasilkan sedikit ion H positif. Contoh dari asam lemah adalah asam fluorida, asam sianida, asam asetat, asam sulfida, asam karbonat, asam sulfit, dan asam fosfat. Selanjutnya, bagaimanakah definisi basa menurut Arrhenius? Menurut Arrhenius, basa adalah suatu senyawa yang melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH yang melepaskan ion hidroksida ketika dilarutkan dalam air. NaOH terurai menjadi Na positif dan OH negatif. Barium hidroksida terurai menjadi Ba2 positif dan 2OH negatif. Yang menyebabkan larutan bersifat basa adalah ion OH negatif yang dihasilkan. Jumlah ion OH negatif dari ionisasi 1 mol basa disebut dengan valensi basa, sedangkan kationnya disebut dengan kation sisa basa. Sehingga untuk NaOH, valensi basa adalah 1 karena OH negatif yang dihasilkan 1 dan kation sisa basa adalah Na positif. Untuk BaOH 2 kali, valensi basanya adalah 2 karena menghasilkan 2 ion OH negatif dan kation sisa basanya adalah Ba2 positif. Berdasarkan OH- yang dihasilkan ketika larut dalam air, basa dibedakan menjadi yaitu basa monohidroksi ketika dilarutkan dalam air menghasilkan 1 ion OH negatif. Contohnya adalah NaOH, KOH, basa dihidroksi atau basa bervalensi 2 ketika dilarutkan dalam air menghasilkan 2 ion OH negatif. Contohnya adalah BaOH 2 kali, MgOH 2 kali. Basa trihidroksi itu adalah basa bervalensi 3 ketika dilarutkan dalam air menghasilkan 3 ion OH-. Contohnya adalah AlOH 3 kali, FeOH 3 kali. Berdasarkan daya ionisasinya dalam air, basa juga dibedakan menjadi 2, yaitu basa kuat dan basa lemah.
Basa kuat ini mudah terurai dan menghasilkan banyak ion OH negatif dalam air. Sedangkan basa lemah itu sukar terurai dan menghasilkan sedikit ion OH negatif dalam air. Ini adalah contoh-contoh dari basa kuat dan basa lemah. Ternyata teori asam basa Arrhenius masih memiliki kelemahan, yaitu hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H positif dan OH negatif. Nah, kelemahan ini disempurnakan oleh teori asam basa lainnya. Yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, seorang ahli Denmark yang bernama Johannes Bronsted dan Thomas Lowry dari Inggris mengembangkan konsep asam basa berdasarkan serah terima proton, yang kemudian kita kenal dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini lebih luas, tidak hanya terbatas pada senyawa asam basa dalam pelarut air. Nah, menurut konsep ini, asam adalah spesies yang mendonorkan proton atau H positif. Basa adalah spesies yang menerima proton atau menerima H positif. Dalam konsep ini, suatu asam setelah melepaskan proton akan membentuk spesies yang disebut dengan basa konjugasi. Sedangkan basa yang telah menerima proton membentuk spesies yang disebut asam konjugasi. Kemudian dikenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi. Asam berpasangan dengan basa konjugasi dan basa berpasangan dengan asam konjugasi. Jadi, Bronsted-Lowry menyatakan jika suatu asam memberikan proton atau H positif, maka sisa asam tersebut berkemampuan untuk bertindak sebagai basa. Sisa asam tersebut dinyatakan sebagai basa konjugasi. Demikian pula untuk basa, jika suatu basa dapat menerima proton atau H positif, maka zat yang berkemampuan sebagai asam disebut dengan asam konjugasi. Nah, bagaimanakah cara kita menentukan pasangan asam basa konjugasi dalam suatu reaksi? Perhatikan reaksi di bawah ini. HCl bereaksi dengan H2O menghasilkan Cl negatif dan H3O positif. Jadi kita lihat ya, antara HCl dengan Cl- hanya berbeda pada jumlah atom H, yaitu selisih 1 hidrogen. Antara H2O dengan H3O positif juga berbeda pada jumlah atom H, yaitu selisih 1 hidrogen. Dari reaksi tersebut terlihat bahwa HCl berubah menjadi ion Cl- setelah memberikan proton kepada H2O. H2O menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H positif sehingga membentuk ion hidronium atau H3O positif. Dalam reaksi ini, HCl mendonorkan protonnya kepada H2O sehingga HCl bersifat sebagai asam. Dan setelah mendonorkan protonnya, maka HCl akan membentuk
Cl-. Jadi, Cl- disebut dengan basa konjugasi. Setelah menerima satu H positif, H2O ini bersifat sebagai basa. Setelah menerima satu proton, maka H2O berubah menjadi H3O positif dan membentuk yang namanya asam konjugasi. Jadi, pasangan asam basa konjugasi adalah HCl dan Cl-, H2O dan H3O positif. Spesi yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah spesi yang mirip dan hanya berbeda jumlah atom hanya saja. Coba perhatikan contoh berikut. NH3 bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4 positif dan OH negatif. Kita perhatikan bahwa NH3 membentuk NH4 positif, ini hanya berbeda satu atom H saja. H2O dengan OH- juga berbeda atau selisih satu atom H saja. Jadi dari reaksi tersebut terlihat bahwa H2O berubah menjadi OH- setelah memberikan protonnya kepada NH3. NH3 menerima proton dengan menggunakan pasangan elektron bebas pada atom N untuk berikatan dengan H positif dan membentuk ion NH4 positif. Jadi di sini H2O bertindak sebagai asam karena memberikan protonnya. Setelah memberikan protonnya, membentuk OH-. Jadi OH- itu adalah bersifat sebagai basa konjugasi. NH3 menerima proton. Jadi NH3 bersifat sebagai basa, setelah menerima proton akan membentuk asam konjugasi. Jadi pasangan asam basa konjugasi itu adalah yang hanya selisih satu hidrogen dan merupakan spesi yang mirip. Dalam konsep asam basa Bronsted-Lowry, dikenal spesi amfiprotik, yaitu spesi yang dapat berperan sebagai asam dan basa. Hal ini terjadi karena spesi amfiprotik dapat melepaskan proton maupun menerima proton. Contohnya adalah NH3 apabila menerima proton atau H positif akan membentuk NH4 positif, sehingga NH3 berperan sebagai basa dan NH4 positif yang terbentuk sebagai asam konjugasi. Dan apabila mendonorkan proton akan membentuk NH2- sehingga NH3 akan berperan sebagai asam dan NH2 negatif yang terbentuk sebagai basa konjugasi. Contoh lain adalah HSO4-. Apabila mendonorkan proton akan membentuk SO4 2 negatif, sehingga HSO4 negatif akan berperan sebagai asam dan SO4 2 negatif akan berperan sebagai basa konjugasi. Apabila menerima proton akan membentuk H2SO4, sehingga HSO4 negatif akan berperan sebagai basa dan H2SO4 akan berperan sebagai asam konjugasi. Pada tahun 1923, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat bernama Lewis memperkenalkan teori asam basa yang tidak melibatkan transfer proton.
melainkan melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Berdasarkan hal ini, Lewis mengemukakan teori baru tentang asam basa, sehingga partikel ion atau molekul yang tidak mempunyai atom hidrogen atau proton dapat dispesifikasikan ke dalam asam atau basa. Menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan atau mendonorkan pasangan elektron bebas. Coba perhatikan contoh berikut. NH3 bereaksi dengan BF3 membentuk NH3BF3. Berikut adalah struktur digambar sebagai berikut. Atom pusat N mempunyai pasangan elektron bebas, dan untuk BF3 strukturnya dapat digambar sebagai berikut. Di mana atom B sebagai atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas. Bagi anak-anak yang masih bingung bagaimana menggambarkan struktur, dapat dibuka kembali materi ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Kita lanjutkan kembali. NH3 mendonorkan pasangan elektron bebas kepada BF3 dan membentuk NH3BF3 dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, menurut teori asam basa Lewis, NH3 berperan sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron bebasnya, dan BF3 berperan sebagai asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Jadi asam yang berperan sebagai spesies penerima pasangan elektron tidak hanya H positif. Senyawa yang memiliki orbital kosong pada kulit valensi seperti BF3 juga dapat berperan sebagai asam. Sebagai contoh adalah reaksi antara BF3 dan NH3 yang merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 merupakan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian jawab soal berikut. Soal ayo berlatih 1, ayo berlatih 2, ayo berlatih 3. Materi kita pada hari ini, saya lihat maka saya tahu, saya baca maka saya ingat, saya kerjakan maka saya bisa. Salam Kimia Bisa. Terima kasih.